Shalom saudara, puji Tuhan. Kalau hari ini kita sudah masuk dalam bulan September tahun 2020. Berkat Tuhanlah yang membuat kita boleh ada sampai hari ini. Mari buka hati kita dalam ibadah online Bethany International Church Melbourne. Saya percaya dalam ibadah kita semua orang akan diberkati. Saudara dan saya akan diberkati. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Mazmur, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan, kami siapkan hati, roh, jiwa, dan tubuh kami memasuki gerbang pujian-pujian Tuhan dan penyembahan dalam ibadah kami. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu dan kasih-Mu buat setiap kami. Oh, we give you thank you, Jesus. Hari ini kami mau berdoa, kami mau bernyanyi seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Sama-sama kata, Bapa-Ku yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin.
Sebab Engkaulah yang sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Bagimulah kemuliaan kekal selamanya. Dengan segenap hati ku sujud menyembah-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita, angkat suara kita. Kita bersyukur memuji Dia yang hidup. Thank you Jesus. Glorify your name, oh Lord. Oh, we lift your name on high. Dia Raja segala raja. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa di bumi. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Bagimulah kemuliaan kekal selamanya. Oh, dengan segenap hati ku sujud menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa kami bersyukur memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, memuji-Mu. Dengan segenap hati ku sujud menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa kami bersyukur memuji-Mu, memuji-Mu. Oh, katakan Bapakku, oh Bapakku yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Oh datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, oh jadilah kehendak-Mu. Oh dengan iman, jadilah kehendak-Mu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Kami meninggikan Engkau Yesus. Oh haleluya. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Oh ajaiblah Kau Yesus. Beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Oh, Yesus
Haleluya, Kau ditinggikan Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk berdoa buat suatu bangsa, bangsa Amerika. Saya percaya hari ini kita harus banyak berdoa buat Amerika, karena Amerika yang banyak berimpact terhadap COVID-19 saat-saat ini. Dan juga dalam beberapa waktu ke depan akan ada election. Kami percaya sebagai rumah doa buat segala bangsa, sudah saatnya kita berdoa. Mari katakan shalom 3 kali buat Amerika. Shalom Amerika, shalom Amerika, shalom Amerika. Urabakara rabayaba shekirala barabarabayaba. Ekiaraboko sekirararabarabarabarabara. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hari ini bersama-sama bergandengan tangan ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami sepakat berdoa buat Amerika. Tuhan, Kau yang mengasihi Amerika. Tuhan, belas kasihan-Mu turun Bapa buat Amerika. Khususnya Tuhan buat Presiden saat ini Donald Trump. Beri hikmat Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang saat ini melanda Amerika. Bahkan seluruh state yang ada di Amerika. Bapa Tuhan, biarlah belas kasih sayang-Mu Tuhan buat Amerika boleh ada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa dalam waktu dekat ini Tuhan akan ada election pemilihan presiden yang baru. Bapa, kami percaya firman berkata Tuhan pemerintahan berasal daripada Engkau. Dan kami minta biarlah Tuhan siapapun yang akan menjadi presiden nanti biar sejalan dan senada dengan rencana-Mu yang indah. Bapak, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Amerika, di 50 state yang ada di seluruh Amerika. Mereka boleh bergandengan tangan bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan, bersyafaat buat kesejahteraan Amerika. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Amerika di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kaget aku dapat email tiba-tiba ada meeting, ada apa nih kok? Iya, gini mau ngajakin kamu nih sebenarnya buat BFC Camp nanti tanggal 25 sampai tanggal 26 September ini nih. Terbuka buat semuanya, semua umur, buat any congregation of BIC gitu. Speakernya nanti ada 5 gitu loh, Feb. Jadi itu nanti ada Ko Daniel sendiri, ada Pak Johan, ada terus nanti ada Pastor Rubin juga sama Pastor Jacob Esra. Jadi topiknya tuh seputar pandemik ini semua, kan relevan ya. Kita semua ini lagi benar-benar lagi pandemik. Okay. Jadi nanti kita benar dibekalin itu gimana kita menghadapi pandemi ini, dan setelah pandemi selesai, what should we do gitu loh. Apa yang harus kita lakukan. Oke banget sih temanya. Kalau gitu aku mungkin ikutannya ntar yang 26 tuh Sabtu ya. Aku ikutan yang Sabtu deh. Soalnya kan Jumat kan ada cool. Tenang, itu hari Jumat itu. Jadi semua cool itu akan nanti digabung semuanya ke acara camp ini. Jadi ya kita akan join sama-sama semuanya di situ. Yang mau ikut camp ini, yang punya individual device itu perlu register lewat di Zoom ya, lewat Zoom langsung. Jadi nanti masuk ke campnya itu pakai login detail ya, yang bakal specifically dikirim ke email mereka masing-masing gitu loh. Tapi ya jujur ya, ada anak Eva tuh baru hilang pekerjaan. Jadi aku kayaknya agak kurang agak segan gitu ngajakin dia untuk ikut camp, karena kan ya misalnya lebih baik dia lebih bijak gitu pengeluarannya. Oh, gini lah Feb. Ini kan pertama kali ya kita ngadain camp yang virtual, jadi itu nggak ada registration fee. Jadi acara ini alias itu acara ini gratis. Benar, makanya undang anak-anakku, bahkan nanti juga teman-teman overseas, family di Indo, undang deh semuanya. Kalau gitu, aku sih udah nggak ada excuse lagi buat nggak ikut daftar. Udah gratis, terus cool digabung, terus ya udah berarti ya mau ikut lah kalau gitu harus. Betul Feb, kamu udah nggak ada excuse lagi, udah lah, mendingan buruan daftar deh. Ya, nanti see you at the Zoom. Thank you, Ko. Stay safe. Bye. We would like to invite you to join our online retreat Campfire that will be held from 25th to 26th of September 2020 via Zoom. It is open to everyone who wants to join.
The camp will be ministered by Pastor Rubin Adi Abraham, Pastor Yakub Ezra, Pastor Johan Handoyo, Pastor Betty Handoyo, and Pastor Daniel Prayogo. Simply scan the QR code to register. Please note there will be Holy Communion during next week's online Sunday service, 20th of September 2020. Therefore, please make sure to prepare unleavened bread such as matzos, hosti, crackers, flatbread, and also wine such as grape juice, ribena, red wine, and a small glass or cup. Do you have plenty of free time at home and don't know what to do? Are you looking for new skills to acquire during this quarantine season? The Vessel is introducing you to Quarantive. We are opening free classes for you to join. There will be a relationship talk session with guest speakers Echa Sumantri and Jessica Vania tonight at 7 p.m. If you want to register, simply register by scanning the QR code on the screen. Our weekly bulletin is still running as usual, with more testimonies and articles from our congregation. Simply scan the QR code to read the latest bulletin. Those who need prayer support may submit your prayer requests through the following link: www.bethanymub.org.au/form/prayer requests. Our pastoral team will contact you immediately. This is how Andrew's day normally goes during lockdown. Andrew wakes up, clean himself, aka only wash his face, leaves his hair a mess, and not shower because who cares? And breakfast special for today is Cocoa Puffs with creamy milk. Except it's not really breakfast time, but he has this like every day. And the day passes by with Andrew doing the things he enjoys. As teammates waiting inside the area, punching it clear. Until one day, Andrew receives an invitation to Cool. Always go to Clement Coffee, I know. Oh, my friend's here! It's Andrew. Say hi to Andrew. Hi. Andrew. Hello everyone. How Andrew? How are you? I'm good, thank you. Oh, that's good to hear. Are you still in university? Yeah, I'm still in uni. Since then, lockdown never felt as bad for Andrew as he looks forward to Cool every Friday. So if you haven't joined Cool, what are you waiting for? You can contact us through our social media to find out more on how to join. Though we are apart, we are in this together. Cool is just one click away. God bless. If you haven't joined one of our Cool, you can easily join one by contacting our social media page or simply scan the QR code on the screen, and our team will get back to you. We are inviting you to join fasting prayer that is held every Saturday from 10 a.m. through Zoom meeting. For more information, please contact Demak. Prayer Tower are held through Zoom meeting. You can find the scheduled times as below. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen.
Ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa, kami datang, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Percaya ada bagiku. Kau saku takut, kau sertaku. Kau saku bimbang, kau di dalamku. Kau saku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Oh, perbuatanmu di hidupku. Yesus, Yesus, kami sembahkan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu ya Bapa. Oh Yesus, takkan kami takut Tuhan, takkan kami gentar, takkan kami goyah, sebab Engkau beserta kami ya Bapa. Haleluya. Takkan ku takut, tak usah ku takut. Oh haleluya. Ku bimbang, Engkau di dalamku, dan tak usah ku cemas. Saat ku lemah, Kau tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Oh Yesus, nyanyi haleluya.
sembah Engkau Yesus, ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat sembahmu di hadapan Dia. Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Pandang kekudusan Tuhan, katakan. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things get surround, become shadows in the light of you. When I found the joy, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you. Mari angkat suaramu sama-sama katakan, I worship you, I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. Oh, I worship you. Kami sembah Engkau, I worship you. Oh, the reason I live, yes God, is to worship you. Satukan hatimu, katakan, I worship you. Oh, I worship you, Almighty God. The reason I live is to worship you. Oh, come on, sing. Oh, I worship you. I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. Oh, I worship you. I worship you. Oh, I worship you. Oh Lord, the reason I live is to worship you. Oh, I worship you. Oh, I worship you. Oh, I worship you. Almighty God, the reason I live is to worship you. To worship you, I live. Oh Jesus, forever your name is lifted high, your name is lifted high, Jesus. Mari angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Sikila rama bakaya rama ya rama. Kira rama ya shana rama ya se. Oh rama shana rama. Kira rama ya shana rama ya so. Kira papa bakaya rama ya rama. Sikila rama. Mari angkat sembahmu di hadapan Dia. Sama-sama katakan, I exalt Thee. Yes, Lord. I
exalti, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Yes God. Oh Lord, I exalt Thee. Oh, I exalt Thee, exalt Thee. Oh, I exalt Thee. Oh Lord, oh Lord, angkat suaramu lebih lagi, katakan, Kau ku sembah, Kau yang ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau yang ku sembah, Kau ku sembah, Yesus, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau yang ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kiralamaya shadalamama, Kau yang kami sembah selama-lamanya. Thank you Jesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan, dan saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Bertumbuh dalam Iman. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan Kau jadikan, kesempatan kami untuk beribadah. Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah Engkau hadir bersama kami. Tuhan, urapi setiap kami, hamba-Mu dan juga saudara-saudara sekalian yang ikut ibadah dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan itu boleh disampaikan dan kebenaran itu boleh memberkati dan menguatkan setiap kami. Terima kasih, Roh Kudus Engkau yang bekerja dalam session pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 11, yaitu tentang iman. Iman adalah satu keyakinan. Saudara tidak bisa lihat iman saya bagaimana, saya juga tidak bisa tahu iman saudara sejauh mana. Iman itu harus diaplikasikan dalam suatu perbuatan. Jadi iman dan perbuatan itu adalah satu paket, seperti koin yang bermata dua. Ada dua sisi, iman dan perbuatan. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai beberapa ayat dahulu. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat pertama, Petrus mengatakan bahwa iman itu adalah anugerah dari Allah. Iman yang ada pada saudara dan saya itu adalah dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus asalnya. Ayat yang ketiga, oleh karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh
oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi dengan kuasa ilahi, kuasa yang supranatural, Allah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu, termasuk juga Roh Kudus-Nya, supaya kita boleh hidup saleh menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah mengaruniakan kepada kita janji-janji, janji keselamatan kekal, janji akan menyertai, memberi kita semua kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ini, supaya kita ini tidak jatuh dari hawa nafsu duniawi. Saudara sekalian, surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, ditujukan kepada orang percaya, saudara dan saya. Pada waktu itu tentunya ditulis kepada jemaat-jemaat orang percaya pada saat itu yang tinggal di Asia Kecil. Jemaat-jemaat di Asia Kecil misalnya Galatia atau Kapadokia, sekarang mungkin daerah Turki. Dan Rasul Petrus mengatakan tujuannya supaya jemaat itu boleh hidup kudus dan jangan sampai jatuh oleh karena pengajaran-pengajaran dari dunia. Apakah hal itu relevan buat kita? Tentu saja relevan. Saya akan bacakan beberapa ayat di pasal 2, karena memang pada saat itu ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar oleh guru-guru palsu. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Kalau saudara perhatikan, saat ini juga ada banyak pengajaran-pengajaran itu yang belum tentu benar. Saudara bisa dengan gampang cari di internet pengajaran dari dunia atau hal-hal lain yang tujuannya itu adalah tidak benar. Dan Rasul Petrus mengajar kepada kita, dan kita akan belajar hari ini, kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, kita akan terhindar daripada ajaran-ajaran yang mungkin bisa membuat orang percaya itu tersandung. Untuk itu, Dia memberikan Roh Kudus-Nya, dan Dia minta kita bergantung sepenuhnya pada Dia. Definisi tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau sudah nyata, itu namanya bukan iman. Tetapi sesuatu yang kita belum lihat, namun kita mempercayainya. Iman kepada siapa? Di perjanjian lama tentu saja itu iman kepada Allah. Di perjanjian baru tentu saja kita beriman kepada Allah Bapa dan juga Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Jadi bukan iman berdasarkan kepentingan kita pribadi. Ada seorang kawan saya, suatu saat dia bersama istrinya diundang untuk makan di rumah temannya. Ketika mereka makan malam, si tuan rumah bilang gini, makanya nggak usah kenyang-kenyang. Setelah ini kita akan makan dessert bersama. Apa dessertnya? Ada rujak. Wow, itu kesukaan saya. Lalu dia nanya, pedas nggak rujaknya? Ya, memang sedikit pedas, karena itu makannya sedikit saja ya. Habis makan malam, mereka makan rujak itu. Nah, teman saya itu sebetulnya perutnya lagi agak sakit. Tapi dia berdoa, Tuhan Yesus kuduskan makanan ini, dan aku percaya semuanya akan baik-baik saja ketika saya memakannya. Saudara, tahu apa yang terjadi? Malam hari itu dia mengalami kesakitan perut, dan untuk 2-3 hari setelah itu dia harus berbaring di tempat tidurnya. Iman tidak bisa berdasarkan pada kepentingan kita dan keyakinan kita sendiri, melainkan harus bergantung kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 11
memberikan contoh beberapa tokoh yang beriman kepada Allah. Misalnya Nuh yang dia beriman. Nuh melakukan tindakan iman dengan membangun bahtera. Waktu itu dia diejek oleh komunitasnya, oleh orang-orang yang di sekitarnya. Karena tidak ada tanda hujan, tidak ada tanda banjir, tetapi Nuh membangun bahtera. Itu tetapi terjadi karena iman Nuh kepada Allah Bapa. Abraham juga beriman kepada Allah yang mengutusnya keluar dari tempat kediamannya, pergi ke suatu tempat di mana Allah sendiri yang akan menuntunnya. Dikatakan juga bahwa Musa beriman ketika dia memutuskan keluar dari istana Firaun itu untuk tinggal menderita bersama dengan bangsanya. Itu adalah contoh-contoh iman yang bergantung kepada Allah, bergantung pada Allah yang kita kenal, Tuhan Yesus yang kita kenal. Oleh karena itu, kita perlu mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan benar. Apakah kita bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus itu dengan tidak benar? Saya tidak mengatakan begitu, tapi mungkin yang terjadi adalah kita ini mengenal dari sisi kita masing-masing. Dan itu adalah untuk kepentingan kita. Contohnya adalah kejadian yang dicatat di Yohanes pasal yang ke-6. Suatu hari Tuhan Yesus melakukan kebangunan rohani dan ada 5.000 orang yang berkumpul di tempat itu. Dan Tuhan Yesus melakukan mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Dan pada hari itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah itu dia meninggalkan orang banyak itu dan pergi menyeberang ke sisi lain dari Danau Galilea. Dan keesokan harinya dia menjumpai crowd orang banyak itu mengikuti dia. Dan Tuhan bilang, kenapa kamu datang lagi ke sini? Bukankah kamu ke sini mengikut aku karena kamu menerima berkat yang mengenyangkan kamu itu kemarin? Lalu Tuhan bilang, jangan hanya cari yang tidak kekal, tapi carilah makanan yang bisa membuat kamu itu hidup kekal, yaitu diriku. Kemudian dia mulai berkhotbah, menceritakan tentang dirinya. Tapi orang-orang ini seperti dibutakan, karena tujuannya adalah hanya berkat-berkat secara materi, dan juga dia hanya ingin menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pemimpin untuk membebaskan dari kerajaan Romawi saat itu. Maka dia tidak tahan dengan firman yang disampaikan itu. Satu persatu mengundurkan diri. Jadi dia hanya menginginkan Tuhan Yesus yang hanya pemberi berkat dan pembuat mujizat. Contoh yang lain adalah ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko, dia menjumpai 10 orang penderita kusta. Mereka berteriak-teriak minta tolong. Lalu Tuhan katakan, pergilah temui imam-imam itu. Di tengah perjalanan, mereka semua disembuhkan oleh mujizat Tuhan Yesus. Hanya 1 orang yang kembali. 9 orang lainnya itu tidak tahu kemana. Dan 1 orang yang kembali ini, dia mendapatkan keselamatan. Yang 9, dia hanya membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mau mencari lebih lanjut. Siapa Yesus yang menyembuhkan itu, yang sanggup untuk memberikan kehidupan yang kekal. Satu saat Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dan dia menanyakan ke beberapa muridnya, menurut kamu siapakah aku? Lalu ada yang menjawab, engkau adalah Nabi, engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Lalu Tuhan berpaling kepada Simon Petrus dan bertanya, menurut engkau Simon Petrus, siapakah aku? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan aku akan mengikut engkau kemana Tuhan pergi. Lalu Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon Petrus, karena pewahyuan yang demikian itu bisa terjadi hanya karena Bapa yang di surga menyatakan kepada kamu. Kita bisa memahami pribadi Tuhan Yesus itu kalau Roh Kudus bekerja, diwahyukan kepada kita, sehingga kita bisa memahami pribadi Tuhan Yesus from time to time. Dituntun Roh Kudus makin mengenal pribadi Yesus secara utuh. Dan marilah kita berjalan dengan tujuan untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus itu makin lama makin bertambah,
dan kita mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus. Iman dan perbuatan itu harus dilakukan bersama-sama. Surat Yakobus pasal 2 ayat 26 mengatakan bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman harus dengan perbuatan juga. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ada satu kisah yang mungkin saya yakin saudara-saudara pernah dengar tentang seorang yang bernama Horatio Spafford. Dia adalah seorang penatua gereja, seorang lawyer, seorang businessman. Tinggal di Chicago di sekitar tahun 1870. Bisnisnya berhasil, dia dikaruniai beberapa anak. Tetapi pada tahun 1870 itu terjadi kebakaran yang besar di Chicago, sehingga propertinya banyak yang hangus. Dia banyak mengalami kerugian. Dia merencanakan untuk pergi ke England untuk mensupport pelayanan hamba Tuhan D.L. Moody. Tapi karena sesuatu hal, dia tidak jadi berangkat. Yang berangkat adalah istri dan keempat anak perempuannya. Di tengah perjalanan itu, kapal yang ditumpangi istrinya ini ditabrak kapal yang lain, sehingga anak-anaknya semua tewas, hanya istrinya yang selamat. Horatio menerima telegram dari istrinya. Dia sangat sedih. Tapi dia kuatkan dirinya dan dia menyusul istrinya dengan kapal yang lain. Di tengah perjalanan itu, ketika dia melihat ombak itu, dia terinspirasi untuk menyatakan imannya dengan menciptakan satu lagu. Sudah kenal semua lagu itu. It is well with my soul. Horatio kemudian masih diberkati dengan beberapa anak. Satu saat dia memutuskan untuk pindah ke Yerusalem untuk menjadi misionaris. Waktu itu Yerusalem masih diduduki oleh kerajaan Turki Ottoman, tapi dia menyediakan dirinya untuk melayani bangsa-bangsa. Dan dia mati di Yerusalem karena dia percaya Tuhan yang dia percayai itu adalah Tuhan yang baik, yang mempunyai rencana yang indah dalam dirinya. Surat Petrus mengatakan bahwa kalau kita ini sudah mempunyai iman pengenalan yang benar kepada Kristus, supaya kita ini berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Untuk menambahkan kepada iman itu kebajikan. Jadi yang diminta untuk menambahkan itu adalah kebajikan. Karena Allah sudah menyediakan segala sesuatunya. Yaitu penyertaannya, kebenaran firman Tuhan, kekuatan dari Dia, bahkan rohnya berdiam bersama diri kita. Kepada iman itu ditambahkan kebajikan. Dan apa itu kebajikan? Kebajikan itu adalah goodness. Kebajikan itu adalah moral. Dari mana datangnya kebajikan itu? Dari hati kita. Kita harus mengusahakan supaya kita mempunyai hati yang rela dipimpin oleh Roh Kudus. Hati yang baik. Apakah ada hati yang kurang baik atau tidak baik? Ya, tentu saja ada. Kain mempunyai iri hati. Jadi ketika Kain dan Habil itu mempersembahkan korban kepada Allah, dia melihat bahwa Allah berkenan pada persembahan Habil. Karena iri hati dan marah kepada Tuhan, dia pukul adiknya sampai mati. Iri hati menimbulkan perbuatan yang tidak baik, bahkan membunuh. Contoh lain, saudara-saudara Yusuf, dia mempunyai kebencian kepada adiknya ini. Juga iri hati, karena adiknya lebih disayang oleh bapaknya. Oleh karena itu ketika Yusuf ini pergi menjumpai mereka di padang rumput, maka Yusuf ditangkap. Ada yang mengusulkan untuk dibunuh atau dimasukkan sumur, dan akhirnya Yusuf dijual. Jadi ada hati-hati yang mempunyai rencana-rencana yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita masing-masing. Minta pertolongan Roh Kudus supaya hati kita ini, sumber kehidupan itu diubahkan menjadi hati yang lemah lembut, yang baik. Karena dari hati akan naik kepada pikiran kita,
Dan apabila pikiran kita itu dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat, seperti Yudas yang pikirannya dikuasai, dirasuk oleh iblis, maka dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dari pikiran itu keluar dari tindakan kita, dari perkataan kita. Biarlah perkataan kita ini perkataan yang membangun, yang menguatkan, yang memberkati. Dari pikiran kita yang baik, biarlah tangan kita ini terulur untuk menolong orang lain, dan kaki kita itu melangkah untuk memberitakan Injil Kerajaan. Saudara-saudara, setelah kita menambahkan kepada iman itu kebajikan, maka kepada kebajikan kita harus menambahkan pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan firman Tuhan itu, Alkitab kita bisa belajar, dan kita minta tuntunan Roh Kudus, supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hal itu penting sekali, terutama di masa saat ini. Ada begitu banyak berita-berita yang tidak benar. Saudara dengan gampang bisa menemukan itu di YouTube, postingan-postingan. Setiap saudara menjumpai hal itu, minta hikmat supaya kita jangan sampai tersandung. Setelah kita mempunyai pengetahuan, maka kita juga harus menambahkan penguasaan diri. Kita harus sabar, tidak lekas marah, dan mampu menguasai keadaan. Kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan, yaitu kemampuan untuk tetap bertekun dan mengucap syukur dalam penderitaan. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu baik untuk kita semua, bahkan sempurna, dan pada saatnya Tuhan akan melepaskan kita semua dari apa yang terjadi saat ini. Dan tidak meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Menambahkan kepada ketekunan kesalehan, yaitu hidup benar bergantung pada tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, tidak mengikuti gaya hidup cara dunia. Setiap hari kita melibatkan dan berjalan bersama Roh Kudus. Menambahkan pada kesalehan, kasih atas saudara-saudara dan kasih atas semua orang. Karena kasih adalah pribadi Tuhan Yesus. Kasih itu adalah karakter Tuhan Yesus. Dan kalau kita bisa mempunyai kasih itu kepada saudara-saudara, bahkan orang-orang lain, maka kita sudah melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah hukum yang kedua itu. Mengasihi sesama kita. Kasih rela untuk berkorban, kasih mengampuni, kasih menghargai orang lain, dan menganggap orang lain penting. Kalau 7 hal di atas merupakan lifestyle kita, maka Rasul Petrus mengatakan bahwa kita ada di track yang benar di dalam mengenal pribadi Kristus itu. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Iman yang diaplikasikan akan makin kuat dan makin nyata di dalam hidup kita, yaitu kita semakin mengenal Kristus dan rencana keselamatan Allah dalam hidup kita. Petrus juga menegaskan di ayat yang ke-9, tetapi dengan bahasa yang berbeda, yaitu dengan menunjukkan bahwa kalau kita tidak mau sungguh-sungguh mengaplikasikan iman kita, kita adalah orang buta dan picik dalam memahami keselamatan. Egois, artinya tidak bisa melihat atau buta, atau melihat dalam pandangan yang sempit atau picik dari tujuan keselamatan Allah yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Bahkan Petrus mengatakan bahwa orang-orang ini sudah lupa akan makna keselamatan, yaitu bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan, dan mereka itu dipanggil untuk masuk dalam pola kehidupan yang baru yang Allah kehendaki. Saudara-saudara sekalian, karena kemurahannya, kita semua sudah menerima anugerah keselamatan melalui kasih karunia di dalam Kristus. Tuhan ingin kita mengenal pribadi Kristus dengan benar, dan Dia juga mau supaya kita mengamalkan iman yang benar ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, Dia sudah menyediakan Roh Kudus-Nya untuk menolong dan memampukan kita. Bagian kita adalah supaya kita ini bersungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, hidup kudus, dan mengasihi sesama. Lifestyle yang semacam itu adalah indikator kalau kita sungguh mengenal pribadi Kristus
Dan karena itu tidak mudah terpengaruh oleh ajaran sesat dan pengajaran lain dari dunia. Kita bisa menjadi garam dan terang dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan namanya. Kesaksian tentang Injil Kerajaan Surga apabila dilihat orang, dan juga kehidupan kita itu dilihat oleh orang lain, dan Roh Kudus bekerja, maka Tuhan mampu untuk menarik orang-orang itu untuk menjadi percaya. Dan jumlah orang yang percaya bisa makin bertambah karena kesaksian yang saudara lakukan. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kita semua, dan kita boleh melangkah, boleh mengaplikasikan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo, shalom semua, apa kabarnya? Sudah tidak terasa 6 bulan lamanya. Sejak bulan Maret sampai September ini kita terus melakukan ibadah online seperti ini. Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik, karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Nah, bulan September ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema mengenai kedewasaan dalam Kristus, kedewasaan rohani, bertumbuh dewasa. Dan khususnya buat kami sekeluarga, saya dan istri dan anak-anak, bulan ini cukup spesial buat kami karena kedua anak laki-laki kami, Daniel dan Joseph, mereka berulang tahun di bulan ini. Tanggal 4 September yang lalu, Daniel berulang tahun ke-19. Tahun pertama ini dia masuk di university, ya, di year 1 di uni. Dia beranjak dari fase teenager, teen, masuk dalam fase young adult, ya, semakin bertumbuh dewasa. Kemudian anak kami yang kedua Joseph, tanggal 12 September yang lalu dia berulang tahun. Yang ke-13 dia ada di grade 7 atau SMP kelas 1. Sudah bertumbuh daripada primary school masuk ke dalam secondary, year 7. Sekali lagi dia juga bertumbuh dari fase boys, sekarang dia masuk ke teenager. Jadi saya dan istri di rumah tangga kami, di keluarga kami sudah tidak punya lagi baby, kami tidak ada lagi balita di bawah 5 tahun ataupun toddler. Semua anak-anak kami bertumbuh. Nah, tapi yang kita semua tahu bahwa berulang tahun atau merayakan ulang tahun itu tidak dengan otomatis membuat kita menjadi dewasa. Ya, kita bertumbuh semakin besar, ya tubuh kita, jiwa kita juga bertumbuh besar, tapi kedewasaan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Izinkan saya hari ini untuk bicara tentang kedewasaan rohani. Ya, bagaimana kita bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Dan kita akan lihat firman Tuhan hari ini sama-sama. Apa yang dimaksud dengan kedewasaan rohani? Seorang hamba Tuhan yang bernama Tony Evans, ya, dia mengatakan demikian. Pertumbuhan rohani atau kedewasaan rohani adalah pertumbuhan cara berpikir, ya, cara kita menilai dan kita bereaksi secara alkitabiah, ya, dalam setiap situasi. Perhatikan, dikatakan cara kita untuk berpikir, menilai, bereaksi secara alkitabiah. Artinya memakai firman Tuhan sebagai ukurannya dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Artinya, waktu kita tidak mengambil keputusan-keputusan dalam semua aspek kehidupan kita, haruslah bersumber kepada firman Tuhan yang kita percayai, yang adalah kebenaran itu sendiri, dan firman Tuhan itulah yang menjadi rambu-rambu atau yang mengkontrol kehidupan kita. Ya, itu kata hamba Tuhan yang namanya Tony Evans. Nah, saya sendiri pribadi percaya, ya, kehidupan manusia rohani kita, pertumbuhan spiritual kerohanian kita itu sangat menentukan, ya, keberhasilan dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik saudara yang masih belajar bersekolah, yang masih study, ya. Bagaimana dengan saudara yang sudah bekerja, berinteraksi dengan orang di marketplace, saudara yang sudah diberikan karunia untuk menikah, berumah tangga, ya, memiliki anak. Bahkan dalam waktu kita melayani di rumah Tuhan, saya percaya kehidupan rohani kita menentukan keberhasilan dalam semua aspek kehidupan kita tadi. Ya. Nah, kedewasaan rohani kita tahu bukan hanya ditentukan oleh berapa banyaknya atau seringnya kita terlibat datang dalam ibadah-ibadah gereja maupun online. Berapa seringnya kita mendengarkan firman Tuhan melalui juga internet, YouTube, dan website-website yang lain. Ya. Kita tahu bahwa semuanya itu penting. Kita perlu melayani Tuhan. Ya, sebagai bukti atau buah ekspresi daripada Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, maka kita memberikan yang kembali untuk mengasihi Tuhan. Tapi saya percaya bahwa yang penting adalah bukan pelayanan itu yang penting, tapi bagaimana saudara dan saya membangun kehidupan fondasi
Hubungan pribadi saudara dengan Tuhan itu yang sangat penting. Saat teduh saudara pribadi, belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, bahkan dalam masa-masa lockdown ini adalah penting. Pengertian kita akan firman Tuhan, dan seperti kitab Yakobus katakan, melakukan firman Tuhan. Jadi iman yang kita punya, juga kita lakukan dengan tindakan perbuatan kita. Itu adalah penting. Ya, itulah kedewasaan rohani. Lalu, mengapa bertumbuh untuk menjadi dewasa itu adalah sangat penting sekali lagi. Mengapa bertumbuh menjadi dewasa itu sangat penting? Pertama, karena secara natural, kita diciptakan untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Suka tidak suka, kita semua akan bertumbuh. Amin. Saya baca dalam satu artikel di Business Insider tanggal 5 Januari tahun 2018 yang mengatakan demikian. Penelitian terhadap 19 organ tubuh manusia yang terus bertumbuh. Ya, yang regrow atau regenerate sel-selnya maupun organnya. Menarik, dalam artikel ini disebutkan bahwa rambut manusia secara average, sekali lagi rambut manusia secara average bertambah panjang 0,35 mm per hari. Setiap hari bertumbuh 0,35 mm. Of course, tentu tidak semua mengalami itu. Ada exception. Kenyataan banyak pria dalam umur-umur yang muda di masa-masa ini sudah kehilangan rambutnya. Saya pun juga mulai kehilangan rambut dan sudah mulai kehilangan rambut. Ya, tapi secara penyelidikan, average bertumbuh rambut. Apalagi kuku jari tangan kita, finger nails kita, itu bertumbuh 0,1 mm per hari. Setiap hari bertumbuh 0,1 fingernail. Dan ajaibnya Tuhan kita, sementara kuku kaki kita, itu juga bertumbuh, tapi lebih lambat dibandingin fingernails kita. Kuku kaki kita itu bertumbuh 1 mm tapi per bulan. Kalau ini 0,1 per hari, yang kuku kaki kita adalah 1 mm per bulan bertumbuh. Rasa logis kita tahu perbedaannya. Saya nggak bisa bayangkan kalau kuku kaki kita bertambah lebih cepat dibandingin tangan kita. Ya, lalu apa lagi? Sel-sel darah merah kita itu digantikan setiap 120 hari, 4 bulan. Setiap 120 hari digantikan, di regenerate dengan sel-sel darah merah yang baru. Luar biasa Tuhan kita. Artinya apa? Ya, artinya apa? Adalah kehendak Tuhan buat kita semua untuk bertumbuh dewasa dalam setiap arena atau aspek dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapakmu yang sempurna. Haleluya. Hendaklah saudara dan saya, kita semua menjadi sempurna, bertumbuh menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita yang di sorga adalah sempurna, kata Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi itu adalah kehendak Tuhan untuk kita bertumbuh dewasa. Apalagi, Rasul Paulus dalam kitab Roma ayat 8, ayat 29 mengatakan, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Allah menentukan kita dari semula. Ya, we are destined. Kita punya destinasi, ya, untuk kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. We are destined to be conformed and to become like Christ. Anda suka tidak suka, Allah sudah menentukan kita waktu kita diciptakan untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Yesus Kristus katakan, supaya kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Rasul Paulus juga menekankan, adalah kehendak Allah. Kita didestinasi dari awal. Kita diciptakan, dipanggil dari awal. Untuk kita semakin lama menjadi sempurna sama seperti Kristus. Itulah keinginan Allah Bapa, pencipta kita. Ya, itu poin pertama. Mengapa pertumbuhan menjadi dewasa itu sangat penting. Ya, karena itu adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, mengapa bertumbuh menjadi dewasa adalah penting. Hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan. Betul? Kehidupan yang kita jalani seperti dalam crossroad, dalam traffic light. Ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Keputusan untuk sekolah A atau sekolah B. Betul? Menerima pekerjaan C atau pekerjaan D. Jodoh kita, pasangan hidup kita. Itu adalah pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Kedewasaan adalah sebuah pilihan. Maturity is a choice. Adalah sebuah pilihan. Untuk menjadi dewasa tidak datang dengan sendirinya. Bertambah umur, bertambah usia berulang tahun tidak membuat otomatis kita menjadi dewasa. Ya. Kedewasaan dimulai ketika kita atau seseorang mengambil keputusan dan bersikap
untuk kita mau menjadi dewasa. Saya mau menjadi dewasa dalam keadaan masalah yang saya hadapi. Saya mau menjadi dewasa dalam pergumulan tantangan yang sedang saya hadapi. Tapi saya memilih untuk saya mau ada di situ. Dan saya mau belajar daripada tantangan yang saya hadapi. You begin the maturity process when you choose to change. Anda dan saya memulai proses kedewasaan pada waktu kita memilih untuk kita mau berubah. Rasul Paulus kembali mengingatkan kita dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Dikatakan firman Tuhan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita perhatikan kata itu. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Rasul Paulus mengingatkan kita kembali. Dulu kita pernah jadi kanak-kanak. Semua kita. Kita pernah melakukan kebodohan, foolishness pada waktu kita menjadi kanak-kanak. Tapi kita tinggalkan ya kata-kata kita seperti kanak-kanak. Ya. Sifat emosional kita, moodiness kita mungkin seperti kanak-kanak, merengek-rengek kalau kita nggak mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Cara berpikir kita, cara berasa. Kita harus beranjak dewasa dan itulah pilihan saudara dan saya untuk kita tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Poin yang kedua untuk menjadi dewasa adalah apa yang kita konsumsi adalah penting untuk kedewasaan. Seperti analogi makanan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, nutrisi. Bahasa Indonesia katakan usupan. Ya. Apa yang kita intake, yang kita makan, minum. Itu penting buat pertumbuhan kita. Nah, kitab Ibrani pasal 5 dan 6, yang minggu yang lalu juga Pastor Daniel sudah sampaikan tentang apa itu pentingnya makanan. Ya. Tentang pengertian makanan susu dan makanan keras. Ya. Saya sedikit ulangi mengenai pentingnya kita mengkonsumsi ya, makanan yang sehat. 1 Korintus pasal yang ketiga dulu. Ya. Ayat 1 dan 2 saya bisa sampaikan. Setelah itu kita bicara soal Ibrani pasal 5 tentang apa itu susu dan makanan keras. 1 Korintus 3 ayat 1 mengatakan gini. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kamu seperti dengan manusia rohani. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, susu lain kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Seorang rasul yang besar, hamba Tuhan yang sangat dipercaya, diberikan ilham oleh Roh Kudus menulis 13 buku perjanjian baru. Dari total 27 buku perjanjian baru. Setengah dari buku perjanjian baru ditulis, diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Ya, seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan yang mengatakan di 1 Korintus pasal 1 dan 2 sebelum mengatakan bahwa kalau aku datang kepada kamu, aku tidak mau menyampaikan sesuatu karena elokuensiku, karena kemampuanku untuk berbicara firman Tuhan yang fasih. Tapi aku mau datang kepadamu oleh karena kuasa daripada Roh Kudus. Firman Allah yang hidup sendiri memberikan kuasa kepada kamu. Luar biasa. Dia tidak mengandalkan kekuatan, kefasihan, kepintaran dia, tapi dia mengandalkan akan kuasa Roh Kudus yang berbicara melalui firman Allah yang hidup itu sendiri. Dan dia datang kepada jemaat Korintus mengatakan, pada waktu aku datang dulu kepada kamu, aku nggak bisa berbicara kepada kamu seperti dengan manusia yang rohani. Ya, seperti manusia yang dewasa, artinya kamu masih baby pada waktu itu. Karena kamu belum dewasa dalam Kristus. Tapi pada waktu dia menulis surat ini, dalam kedatangan dia yang berikutnya kepada jemaat di Korintus, dia masih menyampaikan begini, susu yang masih aku berikan kepada kamu, masih aku harus memberikan kepada kamu susu. Bukan makanan keras. Kenapa? Bukan makanan yang solid food, bukan makanan yang padat aku bisa berikan kepada kamu, kata Paulus. Karena kamu masih belum dapat menerimanya. Wow. Belum dapat menerimanya. Ada fase dulu mereka mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Entah kenapa mereka tidak bertumbuh. Pada waktu Paulus datang kembali dan menyampaikan firman Tuhan, dikatakan, aku belum bisa memberi kepada kamu makanan keras. Karena kamu belum dapat menerimanya. Lalu di bagian terakhir dikatakan begini, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Wow, artinya dalam stage kehidupan itu tidak ada pertumbuhan. Jemaat Korintus menjadi sama seperti jemaat yang masih baby, tidak dewasa.
Memang dalam konteks ini kalau sudah baca di pasal 1, pasal 2, bicara soal adanya perselisihan, adanya perpecahan dalam jemaat Korintus. Aku ini pengikut Paulus, aku ini pengikut Apolos, bahkan aku pengikut Kristus. Padahal sebenarnya harusnya pengikut Kristus ya. Tapi mereka punya faction, mereka punya perpecahan, mereka punya favoritisme. Dan bahkan bukan hanya itu, Paulus menegur mereka. Karena mereka datang kepada orang-orang yang tidak beriman untuk menolong mereka memberikan input bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam perpecahan. Mereka bicarakan kejadian perpecahan dalam gereja Korintus kepada orang yang tidak beriman. Itu menjadi tanda ketidakdewasaan. Adanya perselisihan di antara kamu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi. Nah, kita bisa belajar bagaimana jemaat Korintus yang sudah diberi makanan begitu rupa oleh seorang rasul Tuhan yang luar biasa hebat, tidak bisa bertumbuh. Oleh karena pilihan-pilihan mereka sendiri tidak mau bertumbuh. Ya. Jadi saya katakan apa yang sudah kita dengar minggu-minggu lalu tentang konteks makanan susu dan makanan keras atau solid food. Ibrani 5 ayat 13-14 mengatakan demikian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi seorang anak kecil terus dia hanya membutuhkan susu. Tapi makanan yang padat adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara dan saya, setelah bertumbuh menjadi dewasa, kata firman Tuhan, makanan keras yang sudah harus kita mulai kunyah. Firman Tuhan yang harus kita renungkan. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan kita beranjak pada pengajaran-pengajaran yang advance. Artinya apa? Ya, kita belajar tentang keselamatan, pertobatan, pengampunan. Tapi kita mulai praktekkan itu. Bagaimana kita menghadapi orang membuat kita menyalahkan kita, membuat kita harus belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, apalagi bagaimana kehendak Tuhan supaya gereja yaitu menjadi saksi Kristus. Kita belajar bagaimana kita menginjil. Ya. Input firman Tuhan yang adalah kebenaran itu atau standar moral kita itu harus masuk dalam kehidupan kita seperti makanan untuk pertumbuhan kedewasaan kita. Ya, solid food, makanan padat itu melatih panca indera kita, sistem alert warning kita. Itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, kata firman Tuhan. Ya, jadi jangan lupakan apa yang kita consume, apa yang masuk dalam kehidupan kita itu sangat penting. Ya, dan penekanan saya poin pertama adalah pentingnya saudara untuk belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, bagaimana saudara bertumbuh adalah atau dewasa adalah lingkungan yang sehat, lingkungan yang membangun, lingkungan yang dewasa. Firman Tuhan katakan gini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam terjemahan the Passion Translation mengatakan gini, stop fooling yourself. Evil companion will corrupt good morals and characters. Jangan kamu dibodohi. Ya, bahkan jangan kamu bodoh lah. Ya, pergaulan yang jahat, lingkungan yang jahat akan mengkorupsi, akan mengambil ya moral-moral yang baik dan karakter yang baik. Kata firman Tuhan. Jadi hati-hati. Choose kepada lingkungan apa saudara akan berada. Apakah lingkungan itu membuat saudara bertumbuh dewasa atau sebaliknya membuat kita tidak menjadi dewasa. Amsal 12 ayat 26. Terjemahan bahasa Indonesia agak kurang beda atau tidak tepat dalam konteks ini. Dikatakan gini, orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka. Dalam terjemahan bahasa Inggris dalam NIV, ya, dalam Proverbs 12:26 ini mengatakan, the righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. So the righteous choose their friends carefully. Orang-orang benar, pengikut Kristus, saudara dan saya, memilih teman-teman saudara dengan carefully, dengan hati-hati. Tapi hati-hati, jalan-jalan orang fasik akan bisa menyesatkan kita. Jadi poin yang kedua untuk kita bisa dewasa kembali, hati-hati. Saudara tahu di mana lingkungan saudara berada. Bulan yang lalu kita bicara soal kehidupan dinamika cool
Sel group, kelompok sel, kelompok kecil adalah penting saudara ada dalam kelompok yang membuat saudara bertumbuh dewasa. Di gereja, di kebaktian seperti ini sudah hanya satu arah mendengarkan firman Tuhan. Kehidupan pribadi saudara sudah perlu untuk semakin dalam untuk belajar firman Tuhan. Tapi kita perlu lingkungan di mana kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Tapi ingat, lingkungan itu diciptakan Tuhan seperti jemaat mula-mula. Untuk saling membangun, untuk saling mengencourage. Bukan untuk saling membandingkan siapa yang lebih sukses. Atau menghakimi waktu saudara jatuh satu dengan yang lain. Jadikan kelompok cool saudara, tempat di mana saudara bisa bertumbuh dewasa dalam Kristus. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi dewasa adalah respon kita terhadap masalah. Sudah tahu semua dalam kehidupan ini, kita pasti akan dihadapkan dengan masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana respons kita dalam menghadapi masalah-masalah itulah yang penting dan membuat kita menjadi dewasa. Atau sebaliknya tidak membuat kita menjadi dewasa. Pemazmur katakan dalam Mazmur 19 ayat 67 demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu. Before, when I was afflicted, waktu aku tertindas, aku dalam tekanan, aku menyimpang, aku lari. Tapi sekarang setelah aku mengenal, belajar firman Tuhan, dan aku mengenal firman Tuhan, janji Tuhan, aku memegang teguh pada janji Tuhan. Artinya apa? Tidak lari pada waktu menghadapi tekanan. Tidak lari waktu menghadapi masalah. Sekali lagi hidup ini penuh dengan persimpangan jalan, penuh dengan keputusan-keputusan yang kita ambil, tapi jangan salah ambil. Dan jangan lari dari tanggung jawab. Setiap kita akan mengalami apa artinya kegagalan. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, dalam firman-Nya, dalam janjinya, dalam pertolongan Roh Kudus, kita pasti akan kembali bangkit. Dan belajar dari kegagalan tersebut, menjadi kita semakin dewasa dalam Tuhan. Amin. Responsibility, tanggung jawab adalah tanda kedewasaan. Seperti dalam rumah tangga sudah mengajar anak-anak saudara dari kecil, dalam tingkat umur tertentu, kamu kalau selesai makan, tolong makanan itu taruh di sink, dibersihkan airnya. Kalau kamu belum bisa membersihkan, masukkan itu dalam dishwasher misalnya. Tanggung jawab. Kamu lihat kalau di bathroom kamu toilet roll sudah habis, tolong digantikan. Dari hal-hal yang kecil kita diberikan tanggung jawab sama orang tua kita. Kesimpulannya dari hari ini adalah kedewasaan dan tanggung jawab tidak diukur hanya berdasarkan usia. Tetapi dibentuk, diproses, dan dibangun melalui pengalaman dalam hidup dan melalui pilihan-pilihan yang kita ambil. Tidak selalu kita bisa mengendalikan situasi yang ada di sekitar kita, tapi kita bisa mengendalikan respon kita dan sikap kita terhadap situasi itu. Hal-hal inilah yang membuat saudara dan saya menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan bertumbuh menjadi dewasa. Jadi kembali ingat 3 poin ini. Pertama adalah kehendak Tuhan untuk saudara dan saya menjadi dewasa dalam Kristus. Kita bertumbuh ke arah kedewasaan. Kemudian sudah tahu bahwa adalah keputusan kita untuk menjadi dewasa. Apa yang saudara konsumsi, apa yang saudara terima, input yang saudara terima setiap hari, apakah itu membangun atau tidak dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita perhatikan, atau banyak berita-berita gosip atau hal yang tidak terlalu, hal yang sangat-sangat justru membuat kita tidak menjadi dewasa yang kita dengarkan. Perhatikan mana yang lebih banyak kita prioritaskan. Bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita itu penting. Apakah kita menjadi influence, menjadi garam dan terang di lingkungan kita berada, atau sebaliknya, kita banyak di-influence di mana lingkungan kita berada. Sekali lagi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati. Choose the way that you become or being in the environment. Dalam lingkungan saudara. Yang terakhir, respon kita terhadap masalah itu sangat penting. Jangan tolak, jangan lari daripada tanggung jawab. Jangan lari dari persoalan. Kita hadapi bersama. Karena itu proses membuat kita menjadi dewasa dalam Kristus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi saya sudah tahu kita semua dipanggil untuk menjadi dewasa, bertumbuh. Mau tidak mau, saudara harus bertumbuh. Tapi adalah sudah menjadi dewasa atau sudah stuck tidak menjadi dewasa. Itu menentukan keputusan kita dalam kehidupan ini. Apa kita mau berhasil dalam kehidupan yang sudah Tuhan sediakan, yang Tuhan rancangan buat kita, atau kita tidak mau menjadi dewasa. Percaya pertolongan Roh Kudus buat kita semua, pertolongan daripada Tuhan melalui firman-Nya, yang terus membuat kita
bisa bertumbuh dewasa, ya, bahkan menjadi berkat buat kehidupan kita pribadi, buat orang sekeliling kita yang kita kasih, dan bagi banyak orang, bagi kemuliaan Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekarang kita akan siapkan hati kita akan sama-sama berdoa, dan kita akan menutup ibadah online hari ini, dan sama-sama kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah datang kepada kami hari ini. Bahkan bulan ini kami sama-sama belajar untuk menjadi dewasa, Tuhan. Menjadi dewasa di dalam Kristus, dalam kerohanian kami, tapi juga kedewasaan kami dalam kehidupan jasmani kami, jiwa kami, roh kami, cara berpikir kami. Selama kami hidup di dunia ini, Tuhan, kami tahu adalah kehendak-Mu untuk kami bertumbuh. Dan kami memilih untuk bertumbuh dewasa, Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, tolong kami, untuk kami bisa sungguh-sungguh meninggalkan sifat kanak-kanak kami, dan beranjak terus dewasa, menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menjadi model buat kami. Kami belajar dari firman-Mu, kami belajar dari respons-Mu Tuhan, menghadapi segala persoalan dalam kehidupan ini. Pagi ini hamba-Mu berdoa untuk semua saudara-saudara hamba Tuhan, para keluarga, para anak-anak muda, para young adult, para singles yang sedang mendengarkan, melihat Tuhan ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, dalam masa-masa yang terus kami ada dalam pandemik ini Tuhan. Kami percaya sukacita yang daripada Tuhan menyertai kami. Kami mau belajar bersukacita senantiasa. Kami mau tetap berdoa. Dan kami mau mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itulah yang Kau kehendaki ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua belah tangan kita. Kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mulai dari hari ini sampai pada Maranatha, Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali, menjemput kita semua masuk dalam kekekalan, dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.